sate. Apa kabar? Net Jatim kembali hadir dengan sejumlah informasi penting dan inspiratif dari berbagai kota di Jawa Timur. Bersama saya, Cak Maisa Nugraha, dan inilah 3 informasi utama yang akan menjadi berita di Net Jatim hari ini. KPK akhirnya tetapkan 5 dari 11 orang sebagai tersangka kasus alokasi dana desa di Kabupaten Pamekasan. Sejumlah anak sekolah dasar di Mojokerto histeris karena takut divaksin Millers Rubella. Dua jemaah calon haji embarkasi Surabaya meninggal dunia sebelum berangkat ke Tanah Suci. Kita awali informasi pertama terkait operasi tangkap tangan yang dilakukan KPK. KPK tetapkan 5 tersangka dalam operasi tangkap tangan dugaan perkara dana alokasi desa di Kabupaten Pamekasan. Sebelumnya 11 orang diamankan. Rabu sore, 11 orang terduga korupsi yang diamankan dalam operasi tangkap tangan KPK tiba di Mapolda, Jawa Timur. Salah satunya adalah Bupati Pamekasan Ahmad Syafi'i, dan termasuk 3 orang dari Kejaksaan Negeri Pamekasan yang masih mengenakan seragam dinas. Mereka kemudian dibawa masuk ke gedung Subdit 3 Tipikor di Reskrimsus Polda Jawa Timur untuk menjalani pemeriksaan. Rencananya hari ini mereka akan diberangkatkan menuju ke Jakarta. Sebelumnya KPK juga telah menyegel sejumlah ruangan, yakni ruangan Kepala Kejari Pamekasan dan Inspektorat Pemkat Kabupaten Pamekasan Rabu pagi. Setelah menjalani pemeriksaan awal, dari 11 orang yang diamankan, 5 ditetapkan sebagai tersangka. Di antaranya Bupati Pamekasan Ahmad Syafi'i dan Kepala Kejari Pamekasan Rudi Indra Prasetya. Kasus ini terkait perkara alokasi dana desa Dasok bernilai 100 juta rupiah yang sedang ditangani Kejari Pamekasan. Untuk mengamankan kasus tersebut, para pelaku diduga memberikan uang senilai 250 juta rupiah ke Kepala Kejari. Nilai proyek pengadaan tersebut adalah 100 juta. Untuk mengamankan kasus tersebut, diduga dilakukan komunikasi kepada para pihak di Kejaksaan Negeri Pamekasan dan pejabat pada Pemkab Pamekasan sepakati dana 250 juta untuk Kejari. Sementara itu, korban investasi bodong di Malang, Jawa Timur mulai melaporkan ke polisi. Diduga pelaku membawa kabur uang milik para investor hingga 20 miliar rupiah. Kiki dan Ratna, korban dugaan investasi bodong, laporkan pemilik investasi Express Big Profit, Julisa atau Mirna, ke Mapolres Malang. Menurut korban, investasi ini dari jejaring media sosial. Pelaku menjanjikan keuntungan 15 hingga 30% dari nilai investasi. Namun, kedua korban yang setorkan uang 50 juta rupiah hingga kini belum mendapatkan keuntungan investasi. Saat ini, Mirna, pemilik Express Big Profit, menghilang. Yang bersangkutan tertarik untuk berinvestasi yang ditawarkan oleh pelaku. Identitasnya adalah pelaku? Kita masih lakukan analisa dan penyelidikan. Sementara baru 2 orang.
Sebelumnya, Selasa malam, puluhan korban penipuan datangi rumah Mirna di kawasan elit Araya Golf Malang. Dari pengakuan korban, terdapat lebih dari 200 korban investasi dengan total kerugian mencapai 20 miliar rupiah. Kita beralih ke informasi lain. Guna menstabilkan harga garam di pasaran, PT Garam Persero akan lakukan impor garam dari Australia. Di tahap pertama, sebanyak 75.000 ton akan tiba 10 Agustus mendatang. Kelangkaan garam yang terjadi di berbagai daerah membuat PT Garam Persero lakukan impor garam dari Australia. Dari total 226.000 ton yang ditargetkan, di tahap pertama, baru 75 ton garam konsumsi dengan kadar garam di atas 97% dan akan tiba di Indonesia pada 10 Agustus mendatang. Yang saat ini kita di 75.000 ton. Nanti kalau dalam bulan Agustus ini panen raya, Pak, harapannya tertutup itu loh. Ya. Karena kondisi ini panen raya di Agustus, September, Oktober ini akan mulai panen besar, Pak. Mudah-mudahan iklim sesuai yang kita harapkan, sehingga petani maupun kami bisa panen raya dan menutupi kebutuhan rutin. Kalau tadi ternyata masih kurang karena ada sesuatu hal yang mungkin akan ada penugasan kedua, karena kuotanya 226.000 ton. Langkah impor garam dari Australia tersebut diharapkan bisa menstabilkan harga garam yang terus melambung tinggi. Sementara pada impor kali ini, PT Garam juga akan melibatkan berbagai pihak yang bertujuan untuk mengantisipasi terjadinya penyalahgunaan wewenang. Harusnya temuan itu sudah ada. Karena garam komoditas ini kan sudah dikuasai oleh ada macam-macam lah, ada 7 samurai, ada 9 naga dan sebagainya. Jadi ini sebenarnya pemerintah itu ya juga tahu. Jadi hanya saja sekarang bagaimana cara pengendalian daripada mereka itu. Rencananya garam impor nantinya akan dijual di pasaran Rp1.000. Sony Misdananto melaporkan untuk NET. Ya, Tim Bandit Polrestabes Surabaya grebek lokasi yang dijadikan sebagai arena perjudian. Informasi lengkapnya sesaat lagi. NET Jatim akan segera kembali. Welcome back on Entertainment News. Berikut lengkapnya untuk Anda kesimpulan. Sebarkan pengaruh positif tanpa gosip. Sajian fakta dunia hiburan dari dalam dan luar negeri. Ada Ryan Reynolds yang membocorkan lokasi syuting sequel film Deadpool. Artika Sari Devi yang sempat viral di media sosial karena berbelanja dengan menggunakan daster. Berikut ini di Entertainment News yang akan merangkum pernikahan artis Indonesia hanya di Celebrity Countdown. Entertainment News hanya di NET. Selamat pagi, 150.000 penonton. Padahal Sarah itu sangat ketakutan, saya nggak nyampe sini loh pagi ini. Dikasih tahu jalan, lewat sini, lewat sana, lewat sini. Karena dia tuh saking kangennya. Dari jam 6.30 ya, udah bunyi WhatsApp aku. Lewat mana sih? Aku nggak mau telat banget. Aku pengen on time ketemu kamu biar bisa sarapan bareng. Ini kamu beratnya berapa? Kita 50 beratnya. Apalagi sama-sama aku waktu 10 tahun lalu. Sarah Sehan hanya di NET. Boleh Ini semua saya servis pokoknya. Servis. Makasih. Aduh, dia punya. Lengkapi sarapan pagi Anda dengan canda tawa Andre dan Hesti. Tembus tapi tidak bocor ya. Banyak info menarik yang bikin happy. Ini perlombaan sirkus. Ini lompat jangkrik masuk sini. Iya. Tapi pagi-pagi semangat. Semangat pagi bersama Pagi-Pagi hanya di NET. Waduh, mandi tuh. Air. Iya, masa sih? Itu lagi. Kayak air ya? Iya. Firza ya? This is water. Firza ngapain sih? Jangan tonton The Comment ya. Yuk, stay funky. Stay funky. Yo. Hey guys, welcome to Breakout. Buat kalian gua kasih lagu ini enak. Oh,
Thank you, gue Boy William, sampai ketemu lagi next time. Bye. Breakout hanya di Net. Manfaat di balik makanan dan minuman kaya gizi. Bagaimana sih membuat makanan yang sehat dan bagaimana pula mendapatkannya? Ragam olahan untuk ciptakan solusi. Kadang-kadang kita suka males ya kalau harus makan buah dalam kondisi utuh. Nah, buah kering ini bisa menjadi solusi. Paduan gaya hidup sehat bersama Wonder Food. Senin sampai Jumat jam 2 siang. Hanya di Net. Petugas kepolisian Polres Magetan gagalkan upaya jual beli pupuk bersubsidi. Selain amankan supir truk pengangkut pupuk, polisi juga sita 60 karung pupuk yang hendak dikirim dari Magetan ke Ngawi. Truk pengangkut pupuk bersubsidi ini diamankan petugas reserse kriminal Polres Magetan di wilayah perbatasan Magetan Ngawi Rabu malam. Rencananya pupuk jenis ZA ini akan dikirim ke salah satu pengepul di Ngawi. Padahal, pupuk bersubsidi seharusnya untuk para petani di Magetan dan tidak boleh dijual belikan hingga keluar daerah lain. Pupuk bersubsidi ini yaitu dari Sarangan mau dibawa ke Ngawi. Kemudian dari Magetan sini kita buntuti bahwa si pupuk ini sudah lama kita ide bahwa pupuk yang diangkut ke Ngawi ini adalah pupuk bersubsidi. Kemudian kita tangkap di perbatasan Ngawi Magetan. Dan itu memang mau dijual atau gimana? Iya, mau dijual ke sana. Itu pelanggarannya gimana, Dok, maksudnya? Dan memang aturannya nggak boleh kalau dibawa keluar ke daerah. Guna penyelidikan lebih lanjut, selain amankan seorang supir truk pengangkut pupuk yakni Mariono, polisi juga amankan 60 karung pupuk bersubsidi sebagai barang bukti. Hendras Raka Setiawan melaporkan untuk Net. Tim anti bandit Polrestabes Surabaya gerebek arena perjudian di Tambak Sari, Surabaya. Sempat terjadi kejar-kejaran dan 40 orang berhasil diamankan. Penggerebekan arena perjudian dadu dan merpati di Jalan Karangasem, Kecamatan Tambak Sari, Surabaya ini berlangsung Rabu siang. Melihat kedatangan tim anti bandit dari Polrestabes Surabaya, mereka langsung berusaha melarikan diri. Aksi kejar-kejaran pun terjadi, dan 40 warga yang diduga turut berjudi diamankan polisi. Dalam penggerebekan ini, polisi juga amankan sejumlah barang bukti, di antaranya uang sebesar 20 juta rupiah yang diduga digunakan untuk berjudi. Kami melakukan penggerebekan terhadap arena perjudian di wilayah Karangasem, Tambak Sari, di mana tempat ini biasa dipakai praktik perjudian jenis burung dara, togel, dadu, macam-macam di sini. Jadi dari berbagai masyarakat datang ke sini bermain judi. Nah, ini kita lakukan tindakan tegas karena selama. Dari pantauan polisi, kawasan pergudangan kosong di Jalan Karangasem, Kecamatan Tambak Sari, Surabaya ini seringkali digunakan sebagai arena perjudian dan membuat warga sekitar resah. Juli Susanto melaporkan untuk Net. Diduga karena tidak bisa berenang, seorang pelajar SMP di Mojokerto, Jawa Timur tewas tenggelam saat mandi di sungai. Evakuasi korban berjalan dramatis karena tubuh korban terjepit di antara bebatuan. Jenazah Doni Saputra, 14 tahun, warga desa Jumeneng, Kecamatan Mojoanyar, Mojokerto, ditemukan dalam kondisi sudah tidak bernyawa Rabu sore. Sebelumnya, siswa kelas 3 SMP tersebut diketahui tenggelam pada Selasa siang di Sungai Kedung Muneng, Kecamatan Bangsal, Mojokerto. Diduga, korban tak bisa berenang dan kedua temannya pun tak berhasil menyelamatkan. Evakuasi korban yang dilakukan tim Basarnas dari Surabaya berlangsung dramatis dan membutuhkan waktu yang cukup lama. Karena tubuh korban terjepit di antara bebatuan besar di dasar sungai. Ya, untuk kesulitannya tadi
sempat terjepit di bebatuan, jadi agak kesulitan. Jadi yang pertama kan melakukan penyelaman tradisional. Ya berhubung ada tanda-tanda korban, kita pakai alat selam ya. Alhamdulillah sekali kita satu sorti sudah bisa terevakuasi. Usai dievakuasi dari dasar sungai, jenazah korban langsung dibawa ke rumah duka untuk dimakamkan. Keluarga korban sendiri menolak untuk dilakukan visum. Sementara itu, pihak kepolisian memastikan jika korban tewas akibat tenggelam. Muhammad Mufid melaporkan untuk NET. Ya, sejumlah anak di Mojokerto histeris karena takut divaksin measles rubella. Sesaat lagi NET Jatim akan segera kembali. Mandi itu Air. Iya masa sih? Itu lagi. Kayak air ya? Iya. Firza ya? This is water. Water. Firza ngapain sih? Jangan tonton The Comment ya. Dan stay funky. Mau yang fresh di pagi hari? Wow! Menemani sarapan Anda akan hadir tontonan baru di layar kaca. Berbagai informasi menarik paling wow ada di sini. For your information nih good people, penelitian yang dilakukan di luar angkasa ini merupakan proyek pertama kali di Asia. Penelitian anak bangsa berikutnya yang telah diakui dunia yaitu konstruksi sosro baru. Setiap Senin sampai Jumat jam 7 pagi, hanya di NET. Menemani sore Anda, NET 16 hadir dengan rangkaian berita dari dalam dan luar negeri. Selamat sore, NET 16 hari ini kembali hadir bersama saya Tommy Fajar. Dan saya Rahma Hayuningdia. Dari sudut yang berbeda, kami antarkan berita teraktual, cepat dan akurat. ESG dapat dimanfaatkan semaksimal mungkin untuk pertumbuhan ekonomi Indonesia. Sepasang suami istri diringkus terkait dengan kasus penipuan berkedok investasi. Selama menjalankan aksinya, pelaku telah meraup miliaran rupiah. NET 16, setiap hari jam 4 sore, hanya di NET. Penonton. Punten. Lagi sakit ya. Kenapa sakit? Lagi sakit udah. Sakit apa? Gue meringkuk. Ada aura negatif ini. Ini talk show, hanya di NET. Kalian ini mau sekolah kan ya? Mbak, rewel deh, udah nyetir-nyetir aja tuh ke depan. Selamat pagi Mbak. Masa kita diaduin ke polisi? Selamat pagi adik-adik, silahkan keluar sebentar. Dari keterangan Mbak Ogekar, kalian kabur dari sekolah untuk nonton acara musik. Kalau urusan kita kan gak penting Pak, orang cuma mau nonton konser ya. Kalau gitu Mbak Amira bawa mereka ke kantor polisi, biar nanti saya yang lapor ke kepala sekolah Mbak. Enggak ada Pak. Oke Jack, season 2, hanya di NET. Awali keceriaan pagi Anda dengan ragam berita terkini. Selamat pagi. Sebuah pameran kuliner tahunan bertajuk Summer Food Fancy Show 2017 berlangsung di kota New York dan Pavilion Indonesia menawarkan sejumlah produk khas tanah air. Karena itu salah satu poin penilaian dari Kuching Springs kalau mereka ikut show. Kita lihat beberapa perkiraan cuaca di beberapa kota besar di Indonesia. Serta informasi menarik dan inspiratif yang dikemas dengan santai. Indonesia Morning Show, hanya di NET.
Madeo. Happy banget, Mas. Kalau gue happy kenapa? Masalah buat lo? Nggak masalah sih, Mas. Ya udah. Terima kasih Anda masih bersama kami. Sejumlah anak sekolah dasar di Mojokerto, Jawa Timur histeris karena takut divaksin measles rubella atau MR. Sementara di Jember, 6 warga dinyatakan suspek virus rubella. Anak-anak ini menangis histeris. Takut karena giliran imunisasi mereka semakin dekat. Bahkan ada pula yang berusaha kabur dari ruangan imunisasi ini. Tak mau tenang, terpaksa petugas Dinas Kesehatan Kota Mojokerto tetap memvaksin mereka. Ya, Selasa pagi, suasana SDIT Permata Kelurahan Meri, Kecamatan Keranggan ini menjadi riuh saat berlangsungnya imunisasi measles rubella atau MR. Petugas pun kewalahan dengan ulah murid-murid ini. Namun ada pula murid berani saat disuntik. Imunisasi. Imunisasi apa? Imunisasi itu. Campak. Campak. Suntik sebelah mana tadi? Sini. Selain yang disuntik, siapa saja tadi? Teman-temanku. Teman-teman. Sempat nangis apa gimana tadi? Enggak nangis, ada yang nangis tadi. Takut tidak tadi? Enggak. Saat ini belum ditemukan warga yang terjangkit virus rubella. Itu adalah campak rubella. Campak itu adalah penyakit menular, ya. Jadi mudah sekali untuk menular dan itu bisa mengurangi daripada produktivitas daripada anak-anak kita. Berbeda di Kabupaten Jember, Jawa Timur. Rabu pagi, Pemkab Jember deklarasikan gerakan imunisasi antivirus rubella kepada kalangan pelajar. Bertempat di Aula PB Sudirman Pemkab setempat, gerakan imunisasi massal ini langsung dipimpin Bupati Faida. Dinas Kesehatan Jember pun mencatat ditemukan 6 balita positif suspek rubella. Untuk mencegah supaya virus ini tidak semakin menular, Pemkab akan canangkan gerakan imunisasi massal. Hari ini kita kumpulkan 4.556 kepala sekolah TK, PAUD, SD, SMP, MI, MTS, swasta maupun negeri se-Kabupaten Jember. Karena di bulan pertama, di bulan Agustus kita akan tuntaskan. Kita berkomitmen, seluruh kepala sekolah berkomitmen bahwa hak siswa kita harus dipenuhi. Hak sehat, hak mendapatkan imunisasi dasar. Pemkab Jember juga gelar tanda tangan Fakta Integritas dengan seluruh kepala sekolah TK, PAUD, dan SMP sederajat se-Kabupaten Jember. Targetnya agar 567.293 anak dapat diimunisasi MR. Berdasarkan data Case Based Measles Surveillance (CBMS), Dinas Kesehatan Kabupaten Jember dalam kurun waktu tahun 2017, dari 116 kasus yang dilaporkan, sebanyak 54 anak positif campak. 6 diantaranya positif suspek virus rubella, 23 kasus masih tunda, dan 20 diantaranya negatif dari target 48 kasus. Mahfud Sunarji, Muhammad Mufid melaporkan untuk NET. Pemerintah terus jalankan program kampanye vaksin rubella gratis yang rencananya akan dilakukan pada Agustus ini. Ya, kampanye ini menjadi penting mengingat virus rubella masih asing di masyarakat, padahal tergolong penyakit mudah menular dan berbahaya. Virus rubella atau campak Jerman memang belum banyak dikenal masyarakat. Namun perlu diketahui, penyakit ini memiliki dampak yang sangat berbahaya karena dapat menyerang anak-anak, remaja, terutama ibu hamil. Rubella atau campak Jerman adalah infeksi virus yang menyebar di udara melalui percikan lendir ketika seseorang bersin, batuk, atau bahkan berbicara. Apabila ibu hamil terkena virus rubella, maka anak yang dilahirkan beresiko mengalami kecacatan seperti tuli, penyakit jantung bawaan, katarak, kerusakan otak, paru-paru, hingga kematian. Jika virus ini menjangkit pada janin di trimester pertama kehamilan, kemungkinan bayi menderita sindrom rubella bawaan mencapai 90%. Karena saat itu sedang terbentuk sistem organ tubuh janin, seperti saraf otak dan tulang belakang. Namun jika virus rubella menyerang pada janin berusia 36 minggu, tidak akan beresiko tinggi karena pembentukan sistem organ sudah selesai. Ibu yang hamil muda, kalau terkena rubella, maka dia bisa menularkan rubella itu ya ke janinnya. Ya, nah kemudian janin ini, nah kita tahu kalau ibu hamil muda itu antara 0 sampai 12 minggu itu kan sedang pembentukan organ ya.
jantungnya lagi dibentuk, telinga dibentuk, mata dibentuk, dan lain sebagainya. Jadi terus terganggu bentukannya. Jadi anak lahir itu cacat. Sindrom rubella congenital adalah penyakit yang dapat memberatkan negara jika tidak dicegah sedini mungkin. Dari data WHO atau Organisasi Kesehatan Dunia, terdapat 326.000 kasus sindrom rubella per tahun di dunia. Sementara di Indonesia terdapat 5 hingga 6.000 kasus per tahun. Vaksinasi rubella penting untuk diberikan kepada bayi usia 9 bulan hingga anak remaja usia kurang dari 15 tahun, baik anak laki-laki maupun perempuan. Gejala rubella biasanya terlihat sepele seperti demam, bercak darah, batuk, pilek, dan mata merah. Sehingga seringkali orang menganggapnya seperti campak biasa. Namun perlu diketahui ada beberapa perbedaan campak biasa dan campak Jerman akibat virus rubella. Pada penyakit campak, ruam atau bercak merah akan muncul saat panas tinggi. Sedangkan rubella tidak. Selain itu pada campak, panas atau demam biasanya hingga 38,5 derajat Celcius. Sedangkan rubella kurang dari itu. Ruam pada campak pun akan menghitam dan mengelupas dengan sendirinya setelah 1 atau 2 minggu. Sedangkan pada rubella hanya akan berdampak selama 3 hari. Untuk mencegah ini, pemerintah mewajibkan pemberian imunisasi measles, rubella atau MR. Cegah campak, anak diberi vaksin campak. Mencegah campak Jerman, anak diberi vaksin measles, rubella. Pemberian vaksin dibagi dalam 2 periode bulan. Bulan Agustus untuk anak usia sekolah atau 7-15 tahun. Imunisasi diberikan di sekolah. Dan di bulan September, giliran bayi berusia 9 bulan hingga 7 tahun yang diberikan vaksin. Pelaksanaannya di posyandu dan puskesmas. Prita Kusuma, Yaksa Sembodo melaporkan untuk NET. Beralih ke informasi lain, TNI Angkatan Laut gelar latihan bersama Angkatan Laut Kerajaan Thailand atau Royal Thai Navy. Latihan yang melibatkan sekitar 500 prajurit dari kedua negara ini dipusatkan di perairan Laut Jawa. Pembukaan latihan bersama Sandisea Garuda 19AB17 berlangsung di Kolat Armatim, Surabaya, Rabu siang. Latihan yang melibatkan 500 prajurit dari TNI Angkatan Laut dan Angkatan Laut Kerajaan Thailand dipusatkan di Laut Jawa dan akan berakhir hingga 11 Agustus mendatang. Selain melatih taktik perang amfibi serta melaksanakan manuver lapangan, latihan bersama digelar untuk berbagi pengetahuan dan pengalaman antar kedua angkatan laut negara ASEAN tersebut. Hal-hal yang kemudian dilatihkan tentu adalah hal-hal yang menyangkut kekinian, termasuk aspek-aspek ancaman strategis yang sekarang ini sedang berkembang. Yang lalu kita lebih banyak kepada hal-hal yang sifatnya konvensional atau tradisional, artinya peperangan murni, gitu ya. Kalau sekarang kita masukkan aspek-aspek yang non-konvensional, artinya seperti adanya terorisme dan hal-hal yang sekarang sedang berkembang. Dengan latihan yang dilakukan secara rutin tiap tahunnya ini, diharapkan hubungan baik kedua negara bisa terus terjalin. Juli Susanto melaporkan untuk NET. Dari Blitar, untuk memeriahkan peringatan Hari Jadi Kabupaten Blitar, berbagai kegiatan akan digelar. Tak hanya itu, Pemkab Blitar juga datangkan Livi Zeng, seorang sutradara ternama di Amerika untuk membuat film. Ini dimaksudkan agar bisa menarik wisatawan mancanegara berkunjung ke Kabupaten Blitar. Yang terhormat, Bapak Dr. Dalam jumpa persnya Rabu siang, Bupati Blitar menjelaskan berbagai kegiatan yang akan digelar dalam rangka peringatan Hari Jadi Kabupaten Blitar ke-693. Selain sejumlah kesenian lokal yang akan digelar, sejumlah artis ibu kota juga akan didatangkan dalam konser musik. Di antaranya Ari Lasso dan Band Coklat. Tentunya Hari Jadi Kabupaten Blitar ke-693 ini nampaknya berbeda dengan yang kemarin-kemarin. Luar biasa, di antaranya kita kedatangan tamu diaspora internasional Mbak Livi Zeng bersama krunya, sutradara dari Los Angeles, Hollywood. Sementara itu, Pemkab Blitar juga datangkan Livi Zeng, seorang sutradara ternama di Amerika yang merupakan putra daerah untuk membuat film terkait Blitar. Film tersebut nantinya diharapkan bisa menarik wisatawan mancanegara untuk berkunjung ke Blitar. Blitar itu banyak sekali potensi, dan di samping itu saya dan keluarga saya asli Blitar, jadi saya pengen banget mengangkat kota Blitar and share it to the world because there's so much here and I love this place. Konsepnya seperti apa? Konsepnya seperti apa? Konsepnya itu kita akan membuat beberapa film, jadi yang sebagian itu untuk promosi, untuk turis.
Dengan berbagai kegiatan yang akan digelar, diharapkan peringatan hari jadi kali ini bisa berlangsung meriah. Tak hanya memberikan hiburan pada warga, namun sejumlah kegiatan yang digelar bisa menarik wisatawan. Eko Nugroho melaporkan untuk NET. 2 jemaah calon haji embarkasi Surabaya meninggal dunia sebelum berangkat ke Tanah Suci. Saksikan informasinya sesaat lagi, NET Jatim akan segera kembali. Semua saya servis pokoknya. Iya, makasih. Aduh, dia punya. Lengkapi sarapan pagi Anda dengan canda tawa Andre dan Hesti. Tembus tapi tidak bocor ya. Banyak info menarik yang bikin happy. Ini perlombaan sirkus. Ini lompat jangkrik masuk sini. Iya. Tapi pagi-pagi semangat. Semangat pagi bersama Pagi-Pagi hanya di NET. Masa. Oke, Bun. Sate. Padahal Sarah itu sangat ketakutan, saya nggak nyampe sini loh pagi ini. Dikasih tahu jalan, lewat sini, lewat sana, lewat sini. Karena dia tuh saking kangennya. Dari jam 6.30 ya, udah bunyi WhatsApp aku. Lewat mana sih? Aku nggak mau telat banget. Aku pengen on time ketemu kamu biar bisa sarapan bareng. Ini kamu beratnya berapa? 50 beratnya. Apalagi sama-sama aku waktu 10 tahun lalu. Sarah Sehan hanya di NET. Yo. Hey guys, welcome to Breakout. Buat kalian gua kasih lagu ini enak. Thank you. Gua Boy William, sampai ketemu lagi next time. Bye. Breakout hanya di NET. Esmadeo. Happy banget, Mas. Kalau gue happy kenapa? Masalah buat lo? Nggak masalah sih, Mas. Ya udah. Masih di NET Jatim, KPK tetapkan 5 tersangka dalam operasi tangkap tangan dugaan perkara alokasi dana desa di Kabupaten Pamekasan. Sebelumnya 11 orang diamankan. Rabu sore, 11 orang terduga korupsi yang diamankan dalam operasi tangkap tangan KPK tiba di Mapolda Jawa Timur. Salah satunya adalah Bupati Pamekasan Ahmad Syafi'i dan termasuk 3 orang dari Kejaksaan Negeri Pamekasan yang masih mengenakan seragam dinas. Mereka kemudian dibawa masuk ke gedung Subdit 3 Tipikor di Reskrimum Polda Jawa Timur untuk menjalani pemeriksaan, dan rencananya hari ini mereka akan diberangkatkan menuju ke Jakarta. Sebelumnya KPK juga telah menyegel sejumlah ruangan, yakni ruangan Kepala Kejari Pamekasan dan Inspektorat Pemkab Kabupaten Pamekasan Rabu pagi. Setelah menjalani pemeriksaan awal,
Dari 11 orang yang diamankan, 5 ditetapkan sebagai tersangka. Di antaranya Bupati Pamekasan Ahmad Syafi'i dan Kepala Kejari Pamekasan Rudi Indra Prasetya. Kasus ini terkait perkara alokasi dana Desa Basok bernilai 100 juta rupiah yang sedang ditangani oleh Kejari Pamekasan. Untuk mengamankan kasus tersebut, para pelaku diduga memberikan uang senilai 250 juta rupiah ke Kepala Kejari. Nilai proyek pengadaan tersebut adalah 100 juta. Untuk mengamankan kasus tersebut, diduga dilakukan komunikasi kepada para pihak di Kejaksaan Negeri Pamekasan dan pejabat pada Pemkab Pamekasan sepakati dana 250 juta untuk Kejari. Sementara itu, korban investasi bodong di Malang, Jawa Timur mulai melapor ke polisi. Diduga pelaku membawa kabur uang milik para investor hingga 20 miliar rupiah. Kiki dan juga Ratna, korban dugaan investasi bodong, laporkan pemilik investasi Express Big Profit, Julissa atau Mirna, ke Polresta Malang. Menurut korban, mereka investasi dari jejaring media sosial. Pelaku menjanjikan keuntungan 15 hingga 30% dari nilai investasi, namun kedua korban yang setorkan uang 50 juta rupiah hingga kini belum mendapatkan keuntungan investasi. Dan saat ini Mirna, pemilik Express Big Profit, menghilang. Yang bersangkutan tertarik untuk berinvestasi yang ditawarkan oleh pelaku. Identitasnya adalah pelaku? Kita masih lakukan analisa dan penyelidikan. Sementara baru 2 orang. Sebelumnya, Selasa malam, puluhan korban penipuan datangi rumah Mirna di kawasan elit Araya Golf Malang. Dari pengakuan korban, terdapat lebih dari 200 korban investasi dengan total kerugian mencapai 20 miliar rupiah. Beralih ke informasi lain. Guna menstabilkan harga garam di pasaran, PT Garam Persero akan lakukan impor garam dari Australia. Di tahap pertama, sebanyak 75.000 ton akan tiba 10 Agustus mendatang. Kelangkaan garam yang terjadi di berbagai daerah membuat PT Garam Persero lakukan impor garam dari Australia. Dari total 226.000 ton yang ditargetkan, di tahap pertama, baru 75 ton garam konsumsi dengan kadar garam di atas 97% dan akan tiba di Indonesia pada 10 Agustus mendatang. Yang saat ini kita diberikan 75.000 ton. Nanti kalau dalam bulan Agustus ini panen raya, Pak, harapannya tertutup itu loh. Ya. Karena kondisi ini panen raya di Agustus, September, Oktober ini akan mulai panen besar, Pak. Mudah-mudahan iklim sesuai yang kita harapkan, sehingga petani maupun kami bisa panen raya dan menutupi kebutuhan rutin. Kalau tadi ternyata masih kurang karena ada sesuatu hal yang mungkin akan ada penugasan kedua, karena kuotanya 226.000 ton. Langkah impor garam dari Australia tersebut diharapkan bisa menstabilkan harga garam yang terus melambung tinggi. Sementara pada impor kali ini, PT Garam juga akan melibatkan berbagai pihak yang bertujuan untuk mengantisipasi terjadinya penyalahgunaan wewenang. Harusnya temuan itu sudah ada. Karena garam komoditas ini kan sudah dikuasai oleh ada macam-macam lah, ada 7 samurai, ada 9 naga dan sebagainya. Jadi ini sebenarnya pemerintah itu ya juga tahu. Jadi hanya saja sekarang bagaimana cara pengendalian daripada mereka itu. Rencananya garam impor nantinya akan dijual di pasaran Rp1.000. Sony Misdananto melaporkan untuk NET. Petugas kepolisian Polres Magetan gagalkan upaya jual beli pupuk bersubsidi. Selain amankan sopir truk pengangkut pupuk, polisi juga sita 60 karung pupuk yang hendak dikirim dari Magetan ke Ngawi. Truk pengangkut pupuk bersubsidi ini diamankan petugas reserse kriminal Polres Magetan di wilayah perbatasan Magetan Ngawi Rabu malam. Rencananya pupuk jenis ZA ini akan dikirim ke salah satu pengepul di Ngawi. Padahal pupuk bersubsidi seharusnya untuk para petani di Magetan dan tidak boleh dijual belikan hingga keluar daerah lain. Pupuk bersubsidi ini mungkin
dari Sarangan mau dibawa ke Ngawi. Kemudian dari Magetan sini kita buntuti bahwa si pupuk ini sudah lama kita lidik bahwa pupuk yang diangkut ke Ngawi ini adalah pupuk bersubsidi. Kemudian kita tangkap di perbatasan Ngawi-Magetan. Dan itu memang mau dijual atau gimana? Iya, mau dijual ke sana. Itu pelanggarannya gimana, Mas? Dan memang aturannya nggak boleh kalau dibawa keluar ke daerah. Guna penyelidikan lebih lanjut, selain amankan seorang supir truk pengangkut pupuk yakni Mariono, polisi juga amankan 60 karung pupuk bersubsidi sebagai barang bukti. Hendras Rakastiawan melaporkan untuk NET. Tim anti bandit Polrestabes Surabaya gerebek arena perjudian di Tambak Sari, Surabaya. Sempat terjadi kejar-kejaran dan 40 orang berhasil diamankan. Penggerebekan arena perjudian dadu dan merpati di Jalan Karangasem, Kecamatan Tambak Sari, Surabaya ini berlangsung Rabu siang. Melihat kedatangan tim anti bandit dari Polrestabes Surabaya, mereka langsung berusaha melarikan diri. Aksi kejar-kejaran pun terjadi, dan 40 warga yang diduga turut berjudi diamankan polisi. Dalam penggerebekan ini, polisi juga amankan sejumlah barang bukti, di antaranya uang sebesar 20 juta rupiah yang diduga digunakan untuk berjudi. Kami melakukan penggerebekan terhadap arena perjudian di wilayah Karangasem, Tambak Sari, di mana tempat ini biasa dipakai praktek perjudian jenis burung dara, togel, dadu, macam-macam di sini. Jadi dari berbagai masyarakat datang ke sini bermain judi. Nah, ini kita lakukan tindakan tegas karena selama. Dari pantauan polisi, kawasan pergudangan kosong di Jalan Karangasem, Kecamatan Tambak Sari, Surabaya ini seringkali digunakan sebagai arena perjudian dan membuat warga sekitar resah. Juli Susanto melaporkan untuk NET. Beralih ke informasi seputar haji. 2 jemaah haji asal Kabupaten Trenggalek dan Lamongan meninggal dunia di Rumah Sakit Haji Surabaya. Mereka sebelumnya memiliki riwayat sakit dan kondisi kedua jemaah terus menurun setelah masuk ke asrama haji Sukolilo, Surabaya. 2 jemaah calon haji Embarkasi Surabaya, Jawa Timur meninggal dunia di Rumah Sakit Umum Haji Surabaya Selasa pagi. Sudah memiliki riwayat penyakit kronis sebelum mendaftar sebagai calon haji, kondisi kedua jemaah ini menurun setelah masuk ke asrama haji Sukolilo, Surabaya. Sempat mendapatkan perawatan intensif, keduanya mengembuskan nafas terakhirnya sebelum berangkat ke Tanah Suci. Usai dimandikan dan disolatkan di Masjid Asrama Haji Sukolilo, Surabaya, jenazah Sunyoto bin Safawi dari Trenggalek dan Samsul asal Kabupaten Lamongan diserahkan pada pihak keluarga. Tahu-tahu kemarin katanya mau berangkat, telepon saya sama istri saya, tahu-tahu sudah drop di rumah sakit sini. Saya kaget sekali. Di sini 2 hari saya menjenguk terus, tadi malam memang keadaan sudah itu. Ya, anak-anaknya sudah tak bilangi, sudah pasrah kepada Allah aja. Dari catatan sementara panitia penyelenggara ibadah haji PPIH, sudah 6 jemaah calon haji Indonesia yang meninggal dunia. 3 meninggal di daerah, 1 meninggal di Arab Saudi, dan 2 meninggal di Rumah Sakit Umum Haji. Sony Misdananto melaporkan untuk NET. Hingga 6 hari kedatangan jemaah haji ke Madinah, sudah ada 2 jemaah meninggal dunia. Sementara itu 11 lainnya harus dirawat karena menderita dehidrasi dan disorientasi tempat baru. 1 jemaah atas nama Indriani Wahadi Wiono meninggal pada Rabu sekitar pukul 7.30 pagi waktu Arab Saudi. Jemaah meninggal berasal dari kloter 2 Embarkasi Solo. Sebelumnya, pada Senin lalu, jemaah meninggal atas nama Umi Nadiroh Yunus Husein di Rumah Sakit Al-Ansor. Jemaah ini berasal dari kloter 5 Embarkasi Surabaya. Cuaca ekstrim di Madinah menjadi penyebab meninggalnya jemaah. Sementara 11 jemaah lainnya yang dirawat kebanyakan menderita dehidrasi dan juga disorientasi tempat baru.
Kami turut berduka atas meninggalnya sejumlah jamaah calon haji dan semoga menjadi husnul khotimah. Amin. Baik, kami akan jeda sejenak dan di segmen berikutnya berbagai informasi menarik akan kami hadirkan. Nejatim akan segera kembali. Mau yang fresh di pagi hari? Wow! Menemani sarapan Anda akan hadir tontonan baru di layar kaca. Berbagai informasi menarik paling wow ada di sini. For your information nih good people, penelitian yang dilakukan di luar angkasa ini merupakan proyek pertama kali di Asia. Penelitian anak bangsa berikutnya yang telah diakui dunia yaitu konstruksi sosro bahu. Setiap Senin sampai Jumat jam 7 pagi, hanya di NET. Penonton. Punten. Habis sakit ya. Kenapa sakit? Habis sakit udah. Sakit apa? Ringkuk. Ada aura negatif ini. Ini talk show hanya di NET. Hello good people, welcome back on Entertainment News. Berikut lengkapnya untuk Anda good people. Sebarkan pengaruh positif tanpa gosip. Sajian fakta dunia hiburan dari dalam dan luar negeri. Ada Ryan Reynolds yang membocorkan lokasi syuting sequel film Deadpool. Artika Sari Devi yang sempat viral di media sosial karena berbelanja dengan menggunakan daster. Berikut ini di Entertainment News yang akan merangkum pernikahan artis Indonesia hanya di Celebrity Countdown. Entertainment News hanya di NET. Manfaat di balik makanan dan minuman kaya gizi. Bagaimana sih membuat makanan yang sehat dan bagaimana pula mendapatkannya? Ragam olahan untuk ciptakan solusi. Kadang-kadang kita suka males ya kalau harus makan buah dalam kondisi utuh. Nah, buah kering ini bisa menjadi solusi. Paduan gaya hidup sehat bersama Wonder Food. Senin sampai Jumat jam 2 siang hanya di NET. Terima kasih Anda masih bersama kami. Dan di segmen ini kami akan hadirkan informasi tentang grup musik Kemuning asal Surabaya yang masih mempertahankan cita rasa musik tradisional. Berikut informasinya.4水9里乡樱花乐队，我是黄向平，我在这里是弹古筝的。古筝是一个中国民族乐器之一，弹古筝呢是我们先用带那个指甲。Halo, nama saya Aloysius Budi. Saya adalah seorang vokalis di Kemuning grup musik tradisional. Saya sebagai pemain erhu dan juga pemain biola. Tiga anak ini tergabung dalam grup musik Kemuning yang aku pimpin. Semangat mereka dalam mempelajari musik Tiongkok seakan tak pernah padam. Nama saya Bambang Sujanto. Nah, saya kelahiran Surabaya. Saya sebagai pembina juga pimpinan Kemuning grup ini. Sempat dilarang di era Presiden Soeharto, musik tradisional Cina kini sedikit demi sedikit kembali muncul. Kita tidak berani waktu itu zaman Pak Harto. Ya, kita sengit-sengit main sendiri, rame-rame sama teman-teman sendiri. Terus pada zamannya Presiden Gus Dur,
itu kita baru berani terbuka. Kalau bahasa Mandarinnya itu Jiu Li Xiang Hua Ye Dui. Nama Kemuning sengaja aku pilih sebagai simbol kecantikan dan wangi yang semerbak. Alunan musik khas tirai bambu mengalir lembut dari nada alat musik erhu serta gesekan kuceng atau kecapi Tiongkok yang dilantunkan mereka. Seiring masa, tak mudah mempertahankan seni tradisional di tengah gempuran musik dan budaya modern. Butuh waktu lama untuk menemukan dan mengembangkan minat mereka pada musik tradisional. Pertama sih bisa dikatakan itu dari jodoh ya. Karena waktu itu saya kan beli gujeng waktu di Guilin. Dan waktu itu senar saya putus. Jadi kan nggak tahu mau beli di mana. Saat itu ya saya coba-coba beraniin diri, tanya-tanya ke Muning, telepon dulu. Lalu saya kesini beli dan kok ya waktu itu ketemu sama Pak Bambang. Setelah kita ketemu sama Pak Bambang, ngomong-ngomong, kok ya connect gitu. Jadi ya mulai saat itu Pak Bambang juga ada ajak saya, ayo ikut gabungan latihan. Kak itu karakter suaranya yang lembut, yang menurut saya ya yang melankolis seperti itu, yang pokoknya yang enak didengar lah gitu, enak nikmati. Generasi muda kan sekarang banyak yang meminati budaya barat gitu kalau yang saya tahu ya. Nah makanya supaya budaya Tiongkok ini nggak hilang ya, saya juga ingin melestarikannya melalui bergabung di Kemuning ini. Berangkat dari kesamaan tujuan, Kemuning Group coba padukan budaya Cina dengan seni budaya Indonesia. Mendiang ayah saya itu ada pesan kalau bisa itu memperkembangkan kebudayaan Tiongkok. Setelah itu Pak Gatot sama saya kok kalau misalnya hanya musik tradisional Tiongkok kok sepo ya, gitu kan kurang enak gitu loh. Nah maka itu kemudian kita pikir kalau bisa kita dengan musik Indonesia Barat di-mix jadi satu. Akulturasi budaya melalui seni musik dimaknai sebagai semangat toleransi antar suku bangsa. Saya sih emang dari awal nggak pernah membedakan ya, jadi ya udah sama-sama teman. Kayak kapan lalu kita pernah gabung sama keroncong anak UNESA ya itu kan maksudnya ya mereka bukan orang keturunan tapi ya asik. Ya nilai ini ya kalau menurut saya sih persatuan dan kesatuan gitu ya. Karena Indonesia ini kan negara yang Bhinneka Tunggal Ika gitu ya. Berbeda-beda namun tetap satu jua gitu. Tak cuma melestarikan budaya tradisional, ada tujuan lain yang ingin aku capai. Ya, aku ingin membantu anak didikku agar terhindar dari pengaruh negatif. Ya, kebanyakan ya ada sebagian besar kehilangan ayah, ada sebagian besar kehilangan ibu, ya saya tampung. Dia ingin belajar, ya, kita lihat kalau dia memang mampu, ya bayar. Kalau tidak mampu, saya yang bayar. Tujuanku adalah kemandirian tumbuh dalam diri anak didikku. Prinsip inilah yang selalu aku dorong, serta aku tekankan pada mereka. Saya cuman ingin anak-anak itu supaya ada kesibukan, ya. Jadi ndak pikirannya itu leko-leko, pikiran yang ndak bergaul yang
yang tidak benar. Itu sebetulnya tujuan saya. Ya, supaya ada satu wadah yang bisa mengumpulkan anak-anak ini supaya benar-benar bisa nekuni musik. Saya kalau bisa bantu sampai dia betul-betul bisa mainnya bagus, saya merasa senang, karena kalau kelak orang tuanya tidak ada, dia pun bisa mandiri sendiri. Bertahan hingga 10 tahun, grup musik yang aku gawangi berhasil menyabet juara 2 dalam lomba keroncong di tahun 2008. Tak cuma itu, niatku hanya ingin bermain musik hingga akhir hayat datang menjemputku. Saya sama musik ini tidak bisa dipisahkan gitu aja. Sama dengan Kemuning ini tidak bisa dipisahkan, Kemuning Group. Nah, kalau bisa saya memperkembangkan terus-menerus, maupun saya sudah ada di dunia ini, biar anak-anak yang meneruskan. Anesia Rosa, Adi Santoso melaporkan untuk NET. Dan akhirnya sajian tadi sekaligus menjadi penghujung NET Jatim hari ini. Jangan lupa subscribe akun YouTube kami di www.youtube.com/netbirojatim. Kulo Cak Maesa Nugraha nyuwun pamit dan matur suwun dulur. Pikirkan karena ku punya